Proklamasi. Siapa tak kenal Bung Karno, sang proklamator. Wawasan kenusantaraannya mengagumkan. Tak jarang dalam orasinya, kode-kode tersembunyi dalam beragam kisah Nusantara terpecahkan, termasuk teka-teki di seputar kerajaan Majapahit. Dari mana Bung Karno mencerap spirit kemajapahiten ini? Dengan menelusuri jejak Bung Karno kecil di bumi Majapahit, kita akan segera temukan jawabannya. Sang Mahapatih Gajah Mada itu matinya di mana? Demikian Bung Karno melempar tanya saat orasi dalam Musyawarah Nasional Maritim pertama di Jakarta pada tanggal 23 September 1963 dengan judul "Kembalilah menjadi bangsa samudra". Untuk lebih tegasnya, berikut kutipan amanat Presiden Soekarno itu. Tatkala saya melantik Saudara Marta Dinata menjadi Kepala Staf Angkatan Laut di halaman muka Istana Merdeka, pada waktu itu sudah saya sebut sedikit keterangan mengenai perkataan Bahari, zaman Bahari. Yang kita maksudkan dengan perkataan zaman Bahari ialah zaman purbakala, zaman dahulu, zaman kuno. Zaman yang lampau itu kita namakan zaman Bahari. Apa sebab? Sebabnya ialah kita di zaman lampau itu adalah satu bangsa pelaut. Bahar, el-Bahr, artinya laut. Zaman Bahari berarti zaman kita mengarungi bahar. Zaman kita mengarungi laut. Zaman tatkala kita adalah bangsa pelaut. Dan memang saudara-saudara, kita ini dahulu benar-benar bangsa pelaut. Bahkan bangsa kita ini sebenarnya tersebar melintasi lautan dari satu pokok asal. Tersebar melintasi lautan, mendiami pulau-pulau antara Pulau Madagaskar dan Pulau Paskah dekat Amerika Selatan. Dari Madagaskar sampai ke Pulau Paskah dekat Amerika Selatan, melewati beribu-ribu mil, melewati samudra, bahar yang amat luas sekali. Disitulah bersemayam sebenarnya bangsa Indonesia. Ini nyata dari segala hal yang mengenai peri kehidupan rakyat yang mendiami kepulauan antara Madagaskar dan Pulau Paskah itu. Pulau Paskah itu Easter Island, Mr. Jones, from Madagascar to Easter Island near Latin America. Itu adalah satu gugusan bangsa yang boleh dikatakan sama bahasanya, sama adat istiadatnya, sama pokok-pokok isi spiritual. Bahasanya banyak yang sama. Banyak kata-kata yang diucapkan oleh orang di Madagaskar kita temui kembali di Sumatera, Jawa, di Kalimantan, di Timor, di Paskah. Pulau Paskah itu di selatan daripada Filipina. Pada waktu itu kita mengarungi samudera. Dari Madagaskar kita pergi ke Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa kita pergi ke Pulau Paskah. Dari Pulau Paskah kita pergi ke Filipina. Dari Filipina kita pergi ke Malaya dan lain-lain sebagainya. Waktu itu kita benar-benar bangsa pelaut. Waktu itu kita benar-benar bangsa bahar. Waktu itu betul-betul kita adalah umat bahari, sebagai disebutkan oleh Menteri Panglima Angkatan Laut Marta Dinata. Zaman itu adalah benar-benar zaman bahari, zaman laut, zaman el-Bahr. Waktu itu kita betul-betul adalah laksana Sihak, Sakral Bahar, Sakr el-Bahr, Hafik van de Zee, Hak on the Sea, Hak on the Sea. Kita terbang dari Pulau Madagaskar melewati samudra kepulauan Indonesia, ke Polinesia, sampai ke Pulau Paskah. Karena itu saudara-saudara, kita bolehlah dengan bangga kita mengingatkan kembali zaman bahari kita itu. Tetapi saudara-saudara, sesudah sebagai kukatakan tadi itu, sejarah berjalan. Lama-lama kita seperti kehilangan kita punya jiwa pelaut.
tatkala kita mempunyai kerajaan Sriwijaya, kita adalah bangsa pelaut. Tepat sebagai dikatakan oleh saudara Muthalib, tatkala kita mempunyai kerajaan Majapahit, kita adalah bangsa pelaut. Tepat sebagai dikatakan oleh saudara Muthalib. Tahukah saudara-saudara, menurut dongeng, Sang Mahapatih Gajah Mada itu matinya di mana? Coba buka kitab sejarah kita, tanya kepada ahli sejarah kita, di mana Gajah Mada mati? Tak ada seorang bisa menjawab. Tidak ada seorang pun bisa menjawab. Tetapi dongeng, mitologi kita, mitos kita berkata Gajah Mada kembali ke laut, hilang di laut atau menghilang di laut. Ini menggambarkan penjunjungan tinggi daripada bangsa Indonesia kepada laut. Bahkan tatkala saya melantik saudara Martadinata menjadi kepala staf Angkatan Laut, pada waktu itu saya menceritakan hal mitos yang belakangan terjadi sejak Kerajaan Mataram yang kedua. Menjadi tradisi sejak Kerajaan Mataram yang kedua itu, tradisi yang mengatakan bahwa raja hanyalah bisa menjadi raja yang besar dan kuat. Negara bisa menjadi besar dan kuat, ratu hanyalah bisa menjadi ratu yang hanya krowarti hambahu denda, jikalau sang ratu itu beristrikan pula Ratu Loro Kidul, ratu dari lautan selatan, ratu dari samudra yang dulu bernama Samudra Hindia, tetapi kemudian kita robah dengan nama Samudra Indonesia, saudara-saudara. Benar apa tidak, itu adalah lain perkara, saudara-saudara. Apakah benar Sang Senopati Hangabei Loreng Pasar Sutawijaya yang mendirikan kerajaan Majapahit, benar apa tidak, yaitu benar-benar kawin dengan Ratu Loro Kidul? Itu bukan soal sebetulnya bagi kita, tetapi nyata bahwa ini berisi satu simbolik. Kepercayaan ini berisi satu simbolik bahwa tidak bisa seseorang raja, bahwa tidak bisa sesuatu negara di Indonesia ini menjadi kuat jikalau tidak dia punya raja kawin beristrikan Ratu Loro Kidul. Simbolik yang berarti bahwa negara hanya bisa menjadi kuat, negara Indonesia hanyalah bisa menjadi kuat jikalau ia juga menguasai lautan. Negara yang rakyatnya cuma hidup adem tentrem kadya siniram banyu wayu sewindu lawase di lereng-lereng gunung. Kerajaan yang demikian itu tidak bisa menjadi kuat, negara yang demikian itu tidak bisa menjadi kuat, apalagi menjadi sejahtera. Jikalau negara di Indonesia ingin menjadi kuat, sentosa, sejahtera, maka dia harus kawin juga dengan laut. Dari cuplikan orasi itu, sangat terasa Bung Karno demikian akrab dengan sejarah Majapahit, seakan sudah menubuh dan terpatri. Tidak hanya sejarahnya, Bung Karno bahkan mengungkap makna tersembunyi di balik kisah-kisah Majapahit yang tumbuh di masyarakat. Kepekaan semacam ini mustahil datang tiba-tiba. Agaknya, sejak kecil, Bung Karno telah memupuk ketertarikan akan kisah kejayaan masa lalu di bumi Majapahit. Pindah ke Mojokerto saat Majapahit sedang viral-viralnya. Siapa sangka, saat menginjak 6 tahun, Soekarno kecil pernah tinggal dan bersekolah di Mojokerto, yang disebut-sebut pernah menjadi pusat kerajaan Majapahit. Sukemi Sosrodihardjo, ayahanda Bung Karno, mendapat tugas mengajar di kota itu sekitar tahun 1907 yang mengharuskannya pindah sekeluarga. Pada pagi hari, aku selalu gembira karena aku bersekolah di sekolah pribumi, di mana kami semua sama. Kami semua 30 orang murid di Inland School, sekolah kelas 2.
Bapakku menjadi mantri guru yang berarti kepala sekolah. Orang pribumi dilarang memakai pangkat kepala sekolah. Kenang Bung Karno dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams. Belakangan diketahui, Inland School merupakan cikal bakal berdirinya SDN Purwo Tengah di Jalan Taman Siswa Kota Mojokerto, yang hingga kini masih dipertahankan keasliannya. Inland School juga disebut sebagai Tweede School atau Sekolah Ongko Loro, yang merupakan sebuah julukan bagi sekolah anak pribumi. Bung Karno juga sempat mengenyam pendidikan di Europese Lagere School pada tahun 1911, yang sekarang menjadi SMPN 2 Kota Mojokerto di Jalan Ayani. Selama Soekarno kecil bersekolah di Mojokerto, sedang viral-viralnya kajian Majapahit. Bupati Mojokerto kala itu, sekaligus tokoh pelestarian kepurbakalaan, Raden Adipati Aryo Kromojoyo Adinegoro IV, merintis Museum Mojokerto atau sering disebut Gedung Arca, yang pengisiannya dilanjutkan oleh putra sekaligus bupati selanjutnya, Raden Tumenggung Kromo Adinegoro. N.J. Krom yang berkunjung ke sana pada tahun 1910 melaporkan tidak hanya para pejabat Bumi Putra maupun orang terdidik saja yang tertarik berkunjung ke museum, namun juga masyarakat desa di sekitar kota Mojokerto juga tak kalah antusias melawat ke Gedung Arca. Pada hari biasa, pengunjung Museum Mojokerto berkisar 300-an orang. Jika hari libur, angkanya naik tajam hingga mencapai 1.200-an orang. Bahkan sampai ada idiom, tidak lengkap jika ke kota Mojokerto tanpa berkunjung ke Museum Mojokerto. Dalam suasana glorifikasi Majapahit ini, wajar Soekarno kecil banyak mencerap hal ihwal Majapahit, termasuk kisah-kisah yang beredar di masyarakat yang tidak tercatat dalam buku-buku sejarah. Spirit Majapahit inilah yang kemudian mengendap dalam benak dan menyengat Bung Karno, menjadi salah satu inspirasi mewujudkan negara kesatuan. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Salam perdamaian dan persatuan. Salam Jas Merah. Terima kasih leluhur, terima kasih Nusantara, terima kasih Indonesia. Sembah sungkem, Rahayu.